Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legi Relita. Di sini saya ingin memaparkan tentang etika dalam bisnis Islam, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi kewirausahaan. Selanjutnya saya ingin mengenalkan pematerinya. Yang pertama Dani Islahul Ardi, yang kedua adalah Legi Relita. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja ingin menjelaskan tentang etika. Jadi istilah etika sendiri secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Yang kedua adalah pengertian bisnis. Jadi bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara atau perilaku etik dalam bisnis. Semua ini mencakup bagaimana menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar minimal ketentuan hukum. Etika bisnis Islam sendiri adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakannya bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Selanjutnya adalah fungsi etika bisnis. Fungsi etika bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyelarasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Yang kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Yang ketiga, etika bisnis, terutama etika bisnis Islami, juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kini jauh dari nilai-nilai etika. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang melekat sebagai elemen penting dalam beretika, yaitu yang pertama adalah ketuhanan atau tauhid. Jadi ketuhanan merupakan suatu prinsip umum dalam hukum Islam. Prinsip tersebut menerangkan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditunjukkan dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah keseimbangan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim al-mizan, keseimbangan atau moderasi. Kata keadilan dalam Al-Quran terkadang yang berarti keadilan di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Syura ayat 17. Yang ketiga adalah kebebasan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam diagungkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam merupakan kebebasan dalam arti lebih luas yang mencakup bermacam-macam, baik kebebasan individu maupun kebebasan umum. Yang keempat adalah tanggung jawab. Banyak ayat terdapat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sebuah pertanggungjawaban. Di antaranya ialah tercantum dalam surat An-Nisa ayat 85 yang menyatakan bahwa setiap manusia pasti bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Lalu selanjutnya adalah bisnis dalam Islam bertujuan untuk mencapai 4 hal utama, antara lain yang pertama adalah target hasil. Jadi profit materi dan benefit non materi. Artinya bahwa bisnis tidak hanya untuk mencari profit setinggi-tingginya, tetapi juga harus dapat memperoleh dan memberikan benefit, keuntungan atau manfaat non materi kepada internal organisasi, perusahaan dan eksternal, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Yang kedua adalah benefit. Benefit yang dimaksudkan tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, tetapi juga dapat bersifat non-materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan tidak hanya berorientasi pada qimah madiyah,
mengandung pengertian bahwa nilai-nilai akhlak mulia menjadi suatu kemestian yang harus muncul dalam setiap aktivitas bisnis sehingga terciptanya hubungan persaudaraan yang islami, bukan sekadar hubungan fungsional atau profesional. Yang ketiga adalah pertumbuhan. Jika profit materi dan profit non-materi telah diraih, perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala cara. Keberlangsungan target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap tahunnya harus dijaga keberlangsungannya agar perusahaan dapat eksis dalam kurun waktu yang lama. Yang keempat adalah keberkahan. Semua tujuan yang telah tercapai tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan berkah sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas manusia. Keberkahan ini menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan oleh pengusaha muslim telah mendapat ridho dari Allah SWT dan bernilai ibadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Islaqul Ardi. Terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Dalam pandangan Islam, bisnis merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya. Itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak. Contoh transaksi yang dilarang: yang pertama, mengurangi timbangan. Yang kedua, menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk. Yang ketiga, transaksi najasi, yaitu penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawarkan dengan harga tinggi agar orang lain tertarik. Yang ketiga, ghaban fahishi, dilarang karena menjual di atas harga pasaran. Peran etika dalam bisnis. Etika adalah ilmu normatif penuntun hidup manusia yang memberi perintah apa yang seharusnya kita kerjakan. Maka etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Dengan menerapkan etika dan kejujuran dalam berusaha dapat menciptakan baik aset langsung maupun tidak langsung. Etika menjadi acuan para pembisnis untuk mengupayakan segala cara, mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya. Pada umumnya, filosofi yang mendominasi para pembisnis adalah bagaimana cara memaksimalkan keuntungan. Etika bisnis juga berhubungan dengan nilai merek. Perilaku yang beretika berkontribusi pada pembangunan citra dari nilai merek sebuah produk. Kesimpulannya yaitu etika bisnis dalam Islam adalah akhlak yang baik yang sesuai dengan tuntunan syariat yang dihadirkan pada kegiatan ekonomi dan bisnis yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip yang melekat sebagai elemen-elemen dalam beretika, dan terdapat juga larangan-larangan dalam berbisnis yang dapat melanggar hukum Islam. Peran etika dalam bisnis Islam selanjutnya dengan menerapkan etika dan kejujuran dalam berusaha yang dapat menciptakan baik aset langsung maupun tidak langsung, yang akhirnya meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami uraikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.